Hai, halo semuanya. Jadi pada video kali ini aku bakal membahas mengenai keseimbangan pasar materi ekonomi kelas 10. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Aulia Putri Ramadhani dari kelas 10-1. Apa aja sih materi yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi yang pertama ada definisi keseimbangan pasar, lalu ada kurva keseimbangan pasar, dan contoh soal keseimbangan pasar setelah pajak, dan keseimbangan pasar setelah subsidi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi dari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu keadaan ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk dalam proses tawar-menawar mengenai harga maupun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di antara penjual dan pembeli. Di dalam kurva keseimbangan pasar ada P sebagai price atau harga, ada Q sebagai quantity atau jumlah, ada D sebagai demand atau permintaan, ada S sebagai supply atau penawaran, E sebagai equilibrium atau keseimbangan pasar, dan yang kurva merah adalah kurva permintaan, dan yang kuning adalah kurva penawaran. Jadi, kurva keseimbangan pasar adalah harga yang terbentuk pada titik E, pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini terdapat rumus mencari keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan pasar dengan rumus PD sama dengan PS untuk harga dan QD sama dengan QS untuk jumlah. PD yang dimaksud di sini adalah harga permintaan, PS sebagai harga penawaran, QD sebagai jumlah permintaan, dan QS sebagai jumlah penawaran. Yang kedua ada keseimbangan pasar setelah pajak dengan rumus PD sama dengan PS plus T. PD sama dengan harga permintaan, PS sama dengan harga penawaran, dan T sama dengan pajak. Yang terakhir ada keseimbangan pasar setelah subsidi dengan rumus PD sama dengan PS dikurang S. PD sama dengan harga permintaan, PS sama dengan harga penawaran, dan S sama dengan subsidi. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh soal. Yang pertama ada contoh soal keseimbangan pasar dengan soal diketahui PD sama dengan min 4Q plus 45 dan PS sama dengan min 15 plus 6Q. Dan yang ditanyakan adalah berapa jumlah dan harga keseimbangan. Seperti yang kita ketahui, rumus dari keseimbangan pasar yaitu adalah PD sama dengan PS. Maka kita akan langsung masukkan angka-angkanya saja. Dengan min 4Q plus 45 sebagai PD sama dengan min 15 plus 6Q sebagai PS. Selanjutnya angka yang punya Q akan didekatkan dengan angka yang punya Q, dan angka yang tidak punya Q akan didekatkan dengan angka yang tidak punya Q. Maka dari itu min 15 akan pindah ruas ke kiri menjadi positif 15, dan 4Q akan pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 4Q. Selanjutnya kita mendapatkan 15 ditambah 45 sama dengan 4Q ditambah 6Q, dan hasilnya yaitu 60 sama dengan 10Q. Setelah itu Q kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka akan terbentuk sebuah pembagian yaitu Q sama dengan 60 per 10. Dengan Q sama dengan 6, maka jumlahnya adalah 6. Mencari harga kita cukup substitusikan PD-nya saja. Kita memiliki PD min 4Q plus 45. Dikarenakan Q sudah ketemu yaitu 6, maka kita hitung Q diganti dengan 6. Dengan P sama dengan min 4 dikali 6 plus 45. Maka P sama dengan min 24 plus 45. Dan P menghasilkan 21. Maka harganya yaitu adalah 21. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui 6,21 sebagai jumlah dan harga keseimbangan. Contoh soal yang kedua yaitu mengenai keseimbangan pasar setelah pajak dengan rumus PD sama dengan PS plus T. Mengapa plus T? Karena pajak atau tax akan menambah harga sebuah barang. Kita memiliki soal yaitu PD sama dengan 50 min 3Q dan PS sama dengan min 20 plus 7Q. Dan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau T adalah Rp10. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak?
Kita sudah memiliki rumusnya yaitu PD sama dengan PS plus T. Maka langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 50 min 3Q sebagai PD sama dengan min 20 plus 7Q sebagai PS plus 10 sebagai T. Selanjutnya 50 min 3Q kita diamin dulu dan kita hitung min 20 plus 10 yang menghasilkan min 10. Maka 50 min 3Q sama dengan min 10 plus 7Q. Min 10 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif 10. Dan min 3Q kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 3Q. Maka 50 ditambah 10 sama dengan 3Q plus 7Q. 50 plus 10 menghasilkan 60 dan 3Q plus 7Q menghasilkan 10Q. Q kita pindah ruaskan ke kiri maka terbentuklah sebuah pembagian yaitu 60 per 10. Maka Q di sini adalah sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari harga dengan substitusi pada PD. Kita memiliki PD 50 min 3Q. Maka kita masukkan saja P sama dengan 50 min 3 dikali 6 dikarenakan Q-nya sama dengan 6. P sama dengan 50 min 18. Maka P sama dengan 32. Maka jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak yang kita cari yaitu adalah 6,32. Dan contoh soal yang terakhir yaitu mengenai keseimbangan pasar setelah subsidi dengan rumus PD sama dengan PS dikurang S. Mengapa dikurang S? Dikarenakan subsidi atau S akan mengurangi harga suatu barang. Di sini kita memiliki soal yaitu diketahui fungsi permintaan atau PD sama dengan 30 min 4Q dan fungsi penawaran atau PS sama dengan 3Q min 10. Dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah yaitu Rp9. Karena kita sudah mengetahui rumusnya yaitu PD sama dengan PS dikurang S, maka langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 30 min 4Q sebagai PD sama dengan 3Q min 10 sebagai PS dikurang 9 sebagai S. Maka 30 min 4Q sama dengan 3Q min 19 dikarenakan min 10 dikurang 9 sama dengan min 19. Selanjutnya kita dekatkan angka-angka yang sama dengan pindah ruas. Dengan min 9 pindah ruas ke kiri menjadi plus 9 dan min 4Q pindah ruas ke kanan menjadi positif 4Q. Maka 30 ditambah 19 yaitu 49 dan 4Q ditambah 3Q sama dengan 7Q. Maka 49 sama dengan 7Q dan Q pindah ruas ke kiri maka akan menghasilkan sebuah pembagian yaitu 49 dibagi 7. Maka Q atau jumlahnya yaitu adalah 7. Selanjutnya kita mencari harga atau P dengan substitusi pada PD. PD sama dengan 30 min 4Q. Kita sudah mengetahui Q-nya adalah 7, maka langsung kita masukkan saja. P sama dengan 30 dikurang 4 dikali 7. P sama dengan 30 dikurang 28. Maka P atau harga adalah 2. Maka dari soal tersebut kita dapat mengetahui jumlah dan harga setelah subsidi yaitu 7,2.